Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel edu.coms. Di awal tahun 2020, dunia digegerkan dengan merebaknya virus corona yang berasal dari kota Wuhan di Cina. Penyakit yang diberi nama COVID-19 ini telah menginfeksi lebih dari 16 juta orang di seluruh dunia dengan tingkat kematian mencapai 600.000 jiwa yang terus bertambah setiap harinya. Dan perlu kamu ketahui, sebelum virus corona melanda, terdapat wabah mematikan lainnya yang bahkan lebih berbahaya. Kira-kira apa saja wabah tersebut? Nah, di video ini aku akan memberitahumu apa saja wabah-wabah mematikan yang pernah ada dan tercatat dalam sejarah pandemi di dunia. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar aku dan kamu dapat terus berbagi fakta menarik lainnya seputar kesehatan. Oke, let's go! Pandemi Peloponnesia di Athena, Yunani merupakan pandemi paling awal yang terjadi sekitar 430 tahun sebelum Masehi. Yaps, waktu yang cukup lama, bahkan kita perlu pintu kemana saja untuk berada di sana, bukan? Penyakit ini menyebabkan kematian setidaknya 2/3 populasi penduduk dan mengurangi populasi kota hingga 25%. Dalam bukunya yang berjudul History of Peloponnesian War, Thucydides menulis, wabah yang begitu parah dan mematikan, para dokter bukannya tidak berdaya, tetapi justru mereka yang paling cepat meninggal karena paling banyak berhubungan dengan orang yang sakit. Nah, dapat kamu bayangkan wabah kala itu sangat membahayakan, bukan? Wabah pandemi berikutnya adalah wabah Justinian yang menular pada tahun 527 sampai 565 Masehi pada masa kekaisaran Justinian di Konstantinopel. Penyakit ini berasal dari Cina, timur laut India, lalu ke Danau Besar Afrika yang ditularkan oleh tikus hitam. Wabah ini diperkirakan telah mengakibatkan kematian hampir separuh penduduk Eropa. Untuk mencegah wabah tersebut pada saat itu, yang dilakukan hanyalah menghindari orang yang sakit. Dan besar keyakinannya pada waktu itu pandemi berakhir karena orang yang terinfeksi masih hidup dan menghasilkan imunitas tubuhnya sendiri. Pada tahun 1347 sampai 1351 muncul pandemi Black Death yang diperkirakan telah merenggut nyawa 2/3 populasi Eropa. Orang yang terkena penyakit ini kulitnya akan menghitam karena pendarahan. Penularan penyakit ini melalui sejenis binatang kutu atau tikus hitam. Namun, sejarah mencatat bahwa para ilmuwan berkeyakinan Black Death adalah wabah pes yang disebabkan oleh bakteri Yersinia. Pada saat itu, pemerintah kota pelabuhan Ragusa di Italia melakukan karantina terhadap para pelayar untuk membuktikan bahwa mereka tidak membawa penyakit. Pada awalnya, para pelayar ditahan di kapal mereka selama 30 hari. Hukum Venesia menamai kondisi ini dengan Trentino. Kemudian, masa isolasi bertambah menjadi 40 hari yang dikenal sebagai kuarantin. Asal mula kata karantina yang kamu ketahui saat ini. Pandemi berikutnya adalah cacar atau smallpox, wabah yang muncul tatkala bangsa Eropa mendatangi benua Amerika pada tahun 1492. Penyakit ini menyebabkan kematian sekitar 90% penduduk Amerika waktu itu. Tidak jelas dari mana bermula wabah cacar ini, namun para ahli memperkirakan penyakit ini berawal dari Kekaisaran Mesir abad ketiga sebelum Masehi. Cacar itu sendiri disebabkan oleh virus variola dan menurut CDC sekitar 3 dari setiap 10 pengidap cacar akan mengalami kematian. Banyak di antaranya yang memiliki bekas luka permanen terutama di wajah mereka. Bahkan dalam beberapa kasus sampai menyebabkan kebutaan. Untungnya berkat vaksin yang ditemukan oleh Edward Jenner, cacar bisa diberantas di Amerika Serikat dan butuh waktu setidaknya 2 abad kemudian untuk mengumumkan bahwa cacar akhirnya kandas dari muka bumi ini. Kolera merupakan pandemi yang muncul sekitar tahun 1961 yang diperkirakan berasal dari India. Badan Kesehatan Dunia WHO memberi nama wabah ini pandemi yang terlupakan. Wabah ini telah mengakibatkan kematian lebih dari 800.000 jiwa sebelum akhirnya menyebar hingga ke Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa Timur, dan Rusia.
Penyebab penyakit ini adalah makanan atau air yang terkontaminasi oleh bakteri. Pada awal abad ke-19, penyakit kolera menguasai Inggris dan mengakibatkan kematian hingga puluhan ribu orang. John Snow, seorang dokter yang menyadari bahwa penyakit tersebut berasal dari air minum, kemudian meyakinkan pemerintah setempat memperbaiki sanitasi dan menjaga kebersihan air dari kontaminasi bakteri. Alhasil, penyakit akibat wabah ini dapat dikurangi. Saat ini, kolera telah tereliminasi dari negara-negara maju, namun di negara-negara dunia ketiga, kolera masih menjadi momok karena terbatasnya akses air bersih. Pada tahun 1918, usai perang yang menghancurkan Eropa, muncullah varian baru dari virus flu H1N1. Wabah yang disebut flu Spanyol ini menginfeksi 500 juta orang di seluruh dunia, termasuk beberapa daerah paling terpencil. Jumlah korban yang meninggal diperkirakan telah mencapai setidaknya 50 juta dan mungkin setinggi 100 juta. Yaps, kira-kira 5 kali jumlah penduduk di kota Jakarta. Tentu sangat banyak, bukan? 1 tahun setelah munculnya flu Spanyol yang menggegerkan dunia, ternyata berkembang lagi virus jenis H1N1 yang berasal dari babi. Namun di awal kemunculannya, virus ini tidak begitu membahayakan. Kemudian di tahun 2009, flu babi kembali muncul dan menjadi pandemi karena telah mengakibatkan kasus kematian sebanyak kurang lebih 500.000 jiwa di seluruh dunia. Wow, entah virus ini berevolusi, namun sungguh sangat mengejutkan, bukan? Hey, mungkin nama wabah ini tidak asing bagi kamu, bukan? Yaps, virus flu burung H5N1 merupakan virus yang bisa menyebabkan penyakit pernafasan yang paling parah, terutama pada unggas, dan bisa menular ke manusia. Virus tersebut pertama terdeteksi di tahun 1996 pada angsa di Cina dan sangat mematikan bagi unggas di dunia. Tingkat kematian akibat flu burung adalah 50% jika tertular ke manusia. Dari tahun 2003 hingga tahun 2019, WHO melaporkan sebanyak 861 kasus H5N1 yang terjangkit pada manusia, dan dari jumlah tersebut sebanyak 455 kasus merupakan kasus kematian. Di Indonesia pada tahun 2006, flu burung sempat menyebar ke 8 orang dari satu keluarga, di mana 7 diantaranya meninggal dunia. Sindrom pernapasan akut berat SARS merupakan penyakit pernapasan menular yang bersiko fatal. Penyakit tersebut pertama kali muncul di Cina pada November 2002 dan diidentifikasi pada Februari 2003. Terdapat 8.098 kasus di seluruh dunia dengan jumlah kematian sebanyak 774 orang akibat virus ini. Sama dengan virus corona 2019 nCoV yang saat ini merebak, SARS berasal dari keluarga virus corona. Gejala SARS biasanya muncul dalam 3 hingga 5 hari setelah terpapar dan berkembang setelah 2 hingga 7 hari. Gejala awalnya berupa flu, kedinginan, diare, batuk kering, dan sesak nafas. Dan selanjutnya akan berkembang menjadi pneumonia. Komplikasi serius yang bisa terjadi yaitu gagal nafas, gagal jantung, dan gagal hati, terutama pada penderita yang berusia di atas 60 tahun. Kasus virus Ebola pertama kali muncul pada tahun 1976 dan mewabah di 2 tempat sekaligus di Afrika. Dilansir dari situs resmi WHO, virus Ebola menyebabkan penyakit akut dan serius yang tentunya dapat berakibat fatal jika tidak terobati. Virus yang semulanya disebut sebagai demam berdarah Ebola ini mewabah kembali pada 2014 sampai 2016 di Afrika Barat dan menjadi wabah Ebola terbesar sejak virus tersebut pertama kali ditemukan. Wabah ini juga kembali muncul pada tahun 2018 sampai 2019 di DRC Timur dengan kemunculannya yang lebih kompleks. Virus ini diperkirakan beredar terkait kelelawar yang menjadi inang alami dari virus Ebola. Ebola kemudian masuk ke dalam tubuhmu melalui kontak dekat darah, sekresi, organ atau cairan tubuh lain dari hewan yang terinfeksi seperti simpanse, gorila, kijang hutan, dan kelelawar buah. Virus Ebola kemudian menyebar melalui penularan dari manusia ke manusia melalui kontak langsung dengan darah dan benda-benda terinfeksi lainnya.
Siapa yang tidak kenal HIV, virus penyebab AIDS yang sampai saat ini belum ada obatnya? Terjadi sejak awal 1980-an, WHO melaporkan ada sebanyak 75 juta orang yang sudah positif HIV dan sekitar 32 juta orang meninggal akibat penyakit yang ditimbulkannya. WHO menetapkan Zika sebagai Global Health Emergency pada 2016 karena diperkirakan bisa menginfeksi 3-4 juta orang dalam waktu 1 tahun. Zika merupakan penyakit yang ditularkan dari nyamuk yang bisa menyebabkan cacat lahir seperti mikrosefali. Hingga saat ini, sekitar 86 negara telah melaporkan bukti infeksi Zika yang ditularkan oleh nyamuk. Oke teman-teman, itulah tadi daftar wabah-wabah mematikan selain virus corona yang pernah mengguncang dunia. So, jangan patah semangat di masa pandemi saat ini dan tetap patuhi protokol kesehatan terbarunya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.